Halo guys, welcome back my channel. Di sini gue memaparkan lagi materi tentang manajemen inovatif. Biar tahu lebih lanjut, mari simak videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja judul materi kita kali ini yaitu membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Yang pertama di sini ada human capital dan manajemen. Di sini terdapat beberapa poin untuk kita bahas. Dan yang pertama di sini ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Seterusnya di sini ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang lebih tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Selanjutnya di sini ada poin investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Poin kedua, di sini ada variabel penting SDM. Variabel penting SDM adalah kemampuan sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez pada tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya yang terakhir di sini ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka yang memperoleh untuk keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Lalu di sini ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, di sini ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk ketidakkawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, ada kualitas kekaryaan yang meliputi ada 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor pribadi, kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Menurut Jaspers, pada tahun 2012, Human Capital Management dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih sangat berkualitas. Dalam Human Capital, SDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Di sini ada beberapa poin untuk kita bahas. Yang pertama di sini ada standar kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk menguasai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang permintaannya. Yang kedua di sini ada konsep human capital atau sebagai modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta-fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Lalu poin ketiga ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang terakhir di sini ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan di sini ada mempersiapkan generasi emas.
Atau seperti Gold Generation, anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsi bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu tersebut. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.